Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Wiguna Safira dan teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, kita akan langsung saja membahas materi kami. Persamaan linear dengan aturan Cramer. Aturan Cramer atau Cramer Rules merupakan formula yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan dari matriks yang terbentuk dari koefisien dan konstanta masing-masing persamaan di sistem tersebut. Karena melibatkan matriks dan determinannya, maka pembaca dianggap sudah memahami konsep matriks dan perhitungan determinan matriks setidaknya untuk ukuran 2x2 dan 3x3. Baik, kita akan lanjutkan dengan contoh soal. Kita mempunyai soal 1. Selesaikan persamaan linear dengan aturan Cramer. Dengan persamaan 3x kurang 2y sama dengan 6, 2x kurang y sama dengan 4. Maka kita akan mempunyai D sama dengan X kecil. Ini rumus dx. Kalau kita mencari X, berarti rumusnya dx per d. Kalau jika kita mencari Y, maka D dy sama dengan D. Lanjut, kita akan memakai rumusnya. Kita akan memakai rumus yang di atas. Sebelum mencarinya, kita akan masukkannya ke dalam matriks. Berarti di sini 3, di sini min 2, di sini 2, dan di sini min 1. Hasilnya bisa kita lihat di sini di A, B, C, dan D. Berarti sama dengan kita memakai simbol lagi. Di sini 6 dan 4. Ya, langsung saja kita akan mencari D, determinan. Kita tahu determinan rumusnya adalah A kali D kurang B dikali C. Kita tahu A adalah 3, B adalah min 2, C adalah 2, dan min 1 adalah D. Berarti kita akan memasukkannya. A adalah 3 dikali D adalah min 1, min 1 B adalah min 2 dan C adalah 2.
3 dikali min 1 menjadi min 3 dikurang min 2 dikali 2 adalah min 4. Min 3 dikurang min 4, jika ada sebuah min bertemu dengan min akan menjadi plus. Dan min 3 ditambah 4 adalah 1. Jadi D kita dapat adalah 1. Cara mencari dx adalah dx. Kita tahu tadi bahwa kita akan memasukkan ini ke awal, kita baris ke bawah, kan kita menukarkan dengan yang ini 6 dengan 4. Di sini menjadi min 2 dan min 1. Sama, kita akan mencari dx nya. Ini dx. Rumusnya sama dengan yang ini. Kita akan memasukkannya. A adalah 6 dikali D adalah min 1 dikurang B adalah min 2 dan C adalah 4. 6 dikali min 1 menjadi min 6. Min 2 dikali 4 adalah min 8. Ketika bertemu min dengan min menjadi plus. Min 6 ditambah 8 hasilnya 2. Berarti kita sudah tahu dx adalah 2 dan D adalah 1. Baik, kita akan mencari dy. Kita akan memakai matriks. Ketika sudah diambil ini, maka letaknya akan di sini. Di sini 3, di sini 2. Sama dengan rumus yang tadi. A adalah 3 dikali dengan D adalah 4 dikurang B adalah 6 dikali C adalah 2 sama dengan 3 kali 4 adalah 12 dikurang 6 kali 2 adalah 12 sama dengan 0. Berarti dy adalah 0. Maaf. Lanjut. Berarti X adalah sama dengan ya, kita akan melanjutkannya dengan memasukkan X. Dx kita sudah mencarinya
adalah 2, kita akan memasukkannya 2, dan D adalah 1. Jadi hasilnya adalah 2. DY sudah kita cari tadi, kita dapat dengan hasil 0. Dan D adalah 1. Apapun yang dibagi 0 akan tetap menjadi hasilnya 0. Inilah persamaan linear dengan aturan Gram. Selanjutnya, persamaan linear dengan aturan inverse. Simbol matriks dinyatakan dengan tanda pangkat negatif 1, inverse 1. Inverse matriks dapat diartikan sebagai kebalikan dari suatu matriks tertentu. Jika suatu matriks bujur sangkar A dikalikan dengan inversenya, yaitu matriks bujur sangkar A inverse 1, maka menghasilkan matriks 1. Matriks identitas pada operasi perkalian matriks. Cara mencari inverse matriks untuk ordo 2x2 dan inverse matriks ordo 3x3 diberikan sebagai berikut. Ini adalah rumusnya. Lanjut. Contoh soal. Selesaikan persamaan linear dengan aturan inverse matriks A. Kita sudah memiliki soalnya. Jadi, rumus kita akan masukkan 1, dan ini contohnya. 1 A dikali D kurang B dikali C. Kita sudah tahu A adalah 2, D adalah 1, B adalah min 3, C adalah 4. Kita akan menyelesaikannya satu per satu. 2 dikali 1 menjadi 2 kurang min 3 dikali 4 adalah min 12. Jika bertemu min dengan min akan menjadi plus. 2 ditambah 12 menjadi 14. Sorry. 14. Letak A dan D akan berubah. Yang 2A akan terletak di D, dan yang D menjadi terletak di A. Dan min 3 dan 4 simbolnya akan berubah menjadi plus atau negatif tergantung dengan yang kenyataannya. Misalnya ini adalah kan min 3 akan berubah menjadi 3, dan awalnya menjadi plus menjadi negatif adalah min 4. Itulah contoh soal dari persamaan linear dengan aturan inverse matrix. Dilanjutkan dengan teman. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Nadia tentang materi selanjutnya yaitu analisis masukan keluaran. Analisis masukan keluaran atau input-output merupakan suatu model matematis untuk menelaah struktur perekonomian yang saling terkait antar berbagai sektor atau kegiatan ekonomi. Artinya, output suatu sektor bisa menjadi input sektor lainnya. 1. Matriks transaksi. Langkah awal dalam analisis adalah menyusun tabel yang berisi keterangan-keterangan tentang output suatu sektor terdistribusi lain sebagai input dan kepemakaian akhir. Sebagai barang konsumsi. Tabel tersebut dinamakan matriks transaksi atau matriks input-output. Tabel transaksi perekonomian negara A. Sektornya yaitu pertanian, industri, jasa. Pembacaan tabel yaitu
ke samping seluruh output pertanian senilai 100 digunakan oleh sektor itu sendiri sebagai input senilai 20, sektor industri sebagai input senilai 35, sektor jasa senilai 5. Konsumen akhir sebagai barang konstruksi 40. Dibaca ke bawah, untuk menghasilkan seluruh output sektor pertanian senilai 10, dibutuhkan input dari sektor itu sendiri senilai 20, sektor industri senilai 15, sektor jasa senilai 35, input primer 55. Selanjutnya, matrik teknologi. Suatu matriks dalam analisis masukan keluaran yang unsur-unsurnya merupakan koefisien teknologi. Koefisien teknologi atau AJJ adalah suatu rasio yang menjelaskan jumlah atau nilai keluaran sektor industri yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran di sektor J. Koefisien teknologi atau AJJ sama dengan XIJ. Mohon maaf, terdapat gangguan. Contoh khusus untuk negara A di atas, hitunglah output total masing-masing sektor dan nilai tambahnya jika ditargetkan permintaan akhir terhadap sektor pertanian, industri jasa, masing-masing 100, 300, dan 200. Jawabannya itu pertanian, industri, jasa. Pertanian 0,25, 0,15, 0,10, sedangkan yang industri 0,12, 0,28, 17. Menurut rumus X I kurang AI tutup kurung kurang I min I dikali U sama dengan X1, X2, X3, yaitu X1-nya yaitu 1 kurang 0,20 min 0,12 min 0,02 min 1 dikali dengan 100. X2 sama dengan min 0,15 1 min 0,28 0,26. X3 min 0,10 min 0,17 1 min 0,23 dikali dengan 100, 300, dan 200. 0,80 min 0,12 min 0,02 min 0,15 min 0,72 0,2 kan? Maka determinan I kurang A sama dengan 0,38923. I kurang A T sama dengan ADJ buka kurung I kurang A tutup kurung per I kurang A. Maka 0,80 min 0,12 0,02 min 1 min 0,15 0,72 min 0,26 min 0,10 min 0,17 0,77 sama dengan 0,5102 0,0958 0,0456 0,5102 0,6140 0,2110 0,5102 0,1480 0,5580 per 0,38923 sama dengan 0,3108 0,2461 0,1171 0,5102 0,5575 0,5421 0,5102 0,3802 1,4336. Dengan demikian, X1, X2, X3 sama dengan 1308, 0,2461, 0,1171, 0,3635, 1,5775, 0,5421, 0,2505, 0,3802, 1,4336,
dikalikan dengan 100, 200, 300 dan 200 sama dengan X1-nya adalah 22,38, X2 618,02, X3 425,83. Jadi, output total masing-masing sektor menjadi pertanian 228,33, industri 618,02, jasa 425,93, mohon maaf, 8. Sedangkan nilai tambah sektor pertanian 0,55 dikali 28,33 sama dengan 125,58, industri 0,43 dikali 618,02 sama dengan 265,75, jasa 049 dikali 425,83 sama dengan 208,66. Mohon maaf sebelumnya di sini 228,33. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu penerapan dalam ekonomi atau analisis I/O. Angka-angka dalam tabel I/O menunjukkan hubungan dagang antara sektor yang berada di dalam perekonomian suatu wilayah, di mana XIJ adalah nilai aliran barang atau jasa dari sektor I ke J. FI adalah total konsumsi akhir. VJ adalah nilai tambah. MJ adalah impor. Apabila X21 adalah 0, artinya tidak ada output dari sektor 2 yang digunakan oleh sektor 1. Dan apabila X12 adalah 0, artinya tidak ada output dari sektor 1 digunakan oleh sektor 2. Selain transaksi antar sektor, terdapat beberapa transaksi yang dicatat dalam tabel I/O, yaitu penjualan output suatu sektor kepada konsumen atau rumah tangga, pemerintah, ekspor, dan juga sebagian hasil dari investasi oleh sektor lainnya. Sehingga kolom total produksi mencerminkan konsumsi dan juga penggunaan akhir atau final demand, sedangkan baris nilai tambah menghitung input lain yang berasal dari non-industri yang akan digunakan dalam proses produksi. Contohnya adalah tenaga kerja, penyusutan aset, pajak tidak langsung, serta impor. Suatu neraca berimbang akan tercapai apabila jumlah produksi keluaran sama dengan jumlah masukan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.